Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imam Ade Wahyudi, jurusan Akuntansi, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya akan menjelaskan apa itu positif accounting theory. Teori akuntansi positif atau yang disebut positif accounting theory, pada awal perkembangannya, teori akuntansi menghasilkan teori normatif yang didefinisikan sebagai teori yang mengharuskan dan menggunakan kebijakan nilai atau yang disebut value judgment yang mengandung minimum sebuah premis menurut Wolff dan Tierney 1997 dalam Indira 2004. Teori normatif pada awalnya belum menggunakan pendekatan investigasi formal. Baru pada perkembangan berikutnya mulai digunakannya pendekatan investigasi terstruktur formal, yaitu pendekatan deduktif. Dimulai dari proposisi akuntansi dasar sampai dengan dihasilkan prinsip akuntansi yang rasional sebagai dasar untuk mengembangkan teknik-teknik akuntansi. Menurut Anis dan Imam 2003. Teori akuntansi positif mulai berkembang sekitar tahun 1960-an yang dipelopori oleh Watts dan Zimmerman yang menitik beratkan pada pendekatan ekonomi dan perilaku dengan munculnya hipotesis pasar efisien dan teori agensi. Terdapat 3 alasan mendasar terjadinya pergeseran pendekatan normatif ke positif, yaitu menurut Watts dan Zimmerman 1986 dalam Indira 2004. Yang pertama, ketidakmampuan pendekatan normatif dalam menguji teori secara empiris. Karena didasarkan pada premis atau asumsi yang salah, sehingga tidak dapat diuji keabsahannya secara empiris. Yang kedua, pendekatan normatif lebih banyak berfokus pada kemakmuran investor secara individual daripada kemakmuran masyarakat luas. Yang ketiga, pendekatan normatif tidak mendorong atau memungkinkan terjadinya alokasi sumber daya ekonomi secara optimal di pasar modal. Hal ini mengingat bahwa dalam sistem perekonomian yang mendasarkan pada mekanisme pasar, informasi akuntansi dapat menjadi alat pengendali bagi masyarakat dalam mengalokasi sumber daya ekonomi secara efisien. Menurut teori akuntansi positif, prosedur akuntansi yang digunakan oleh perusahaan tidak harus sama dengan yang lainnya. Namun perusahaan diberi kebebasan untuk memilih salah satu alternatif prosedur yang tersedia untuk meminimumkan biaya kontrak dan memaksimalkan nilai perusahaan. Dengan adanya kebebasan itulah, maka menurut Scott tahun 2000, manajer mempunyai kecenderungan melakukan suatu tindakan yang menurut teori akuntansi positif dinamakan sebagai tindakan oportunis. Jadi, tindakan oportunis adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan dalam memilih kebijakan akuntansi yang menguntungkan dan memaksimumkan kepuasan perusahaan tersebut. Ada berbagai motivasi mendorong dilakukannya manajemen laba. Teori akuntansi positif atau yang disebut positive accounting theory mengusulkan 3 hipotesis motivasi manajemen laba yang dihubungkan oleh tindakan oportunistik yang dilakukan oleh perusahaan. Menurut Watts dan Zimmerman 1986 dalam Indira 2004. 3 hipotesis menurut tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, hipotesis program bonus atau yang disebut the bonus plan hypothesis. Hipotesis ini menyatakan bahwa perusahaan yang menggunakan bonus plan akan cenderung untuk menggunakan metode-metode akuntansi yang dapat meningkatkan laba yang dilaporkan pada periode berjalan. Hal ini dilakukan untuk memaksimumkan
bonus yang akan mereka peroleh, karena seberapa besar tingkat laba yang dihasilkan seringkali dijadikan dasar dalam mengukur keberhasilan kinerja. Jika besarnya bonus tergantung pada besarnya laba, maka perusahaan tersebut dapat meningkatkan bonusnya dengan meningkatkan laba setinggi mungkin. Dengan demikian, diperkirakan bahwa perusahaan yang mempunyai kebijakan pemberian bonus yang berdasarkan pada laba akuntansi akan cenderung memilih prosedur akuntansi yang meningkatkan laba tahun berjalan. Yang kedua, hipotesis perjanjian utang atau yang disebut the debt covenant hypothesis. Hipotesis ini berkaitan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi perusahaan di dalam perjanjian utang atau yang disebut debt covenant. Sebagian perjanjian utang mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi peminjam selama masa perjanjian. Pelanggaran terhadap perjanjian utang atau yang disebut debt covenant dapat menimbulkan suatu biaya serta dapat menghambat kinerja manajemen. Sehingga dengan meningkatkan laba, perusahaan berusaha untuk mencegah atau setidaknya menunda hal tersebut. Yang ketiga, hipotesis biaya politik atau yang disebut the political cost hypothesis. Dalam hipotesis ini dinyatakan bahwa semakin besar biaya politis yang dihadapi oleh perusahaan, maka semakin besar pula kecenderungan perusahaan menggunakan pilihan akuntansi yang dapat mengurangi laba. Karena perusahaan yang memiliki tingkat laba yang tinggi dinilai akan mendapat perhatian yang luas dari kalangan konsumen dan media, yang nantinya juga akan menarik perhatian pemerintah dan regulator sehingga menyebabkan terjadinya biaya politis. Di antaranya muncul intervensi pemerintah, pengenaan pajak yang lebih tinggi, dan berbagai macam tuntutan lain yang dapat meningkatkan biaya politis. Sekian penjelasan tentang positive accounting theory dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.